Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai bab energi ya. Masih di pembahasan yang sama kayak kemarin ya. Bahwa manusia itu merupakan salah satu makhluk energi ya. Dan di dalam diri kita ada energi mikrokosmos, di luar diri kita makrokosmos ya, di alam semesta. Nah, kita bahas yang ada di dalam diri kita dulu ya. Nah, jadi bahwa sebenarnya energi itu bisa kita serap atau kita olah itu salah satunya itu melalui tata nafas. Dan ada juga bidang ilmu tertentu melalui olah pernafasan ya. Itu dan jenisnya banyak dan tujuan manfaatnya juga beraneka ragam ya. Tergantung apakah untuk pengobatan suatu penyakit, untuk kesehatan badan kita, kebugaran kita, apakah kita untuk memperoleh sesuatu kekuatan secara fisik, energi tenaga dalam secara fisik, ataukah kita untuk mengolah rasa kita supaya lebih peka, atau batin kita, atau hati kita, nah supaya lebih tajam. Nah itu kan beda-beda ya. Itu bisa juga dengan salah satunya dengan pernafasan. Nah selain pernafasan ada juga dengan berpuasa. Ada puasa itu banyak ya, dan itu secara kesehatan juga bagus sekali untuk menjaga kesehatan kita secara medis atau secara ilmiahnya. Secara fisik itu puasa bagus, puasa sunnah hari Senin Kamis ya. Jadi kalau puasa kita dalam 1 tahun cuma berpuasa 1 tahun 11 bulan, kita nggak berpuasa, hanya berpuasa 1 bulan, itu sebenarnya kurang ya kalau kita memahami apa manfaat, memahami apa sebenarnya puasa itu, dan manfaatnya apa saja buat kebutuhan badan kita supaya sehat lahir batin, itu sebenarnya kurang. Makanya Rasulullah itu mengajarkan kita untuk berpuasa sunnah ya, yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Itu dilakukanlah, latihanlah, itu sangat besar sekali manfaatnya, baik itu secara fisik, secara kesehatan kita ya, secara lahiriah, secara tohir, ataupun secara batin, ataupun dari hati kita, itu akan terasa lebih tenang dan tentram kalau kita sering berpuasa. Nah itu pun akan menimbulkan suatu energi tersendiri dari puasa itu. Bisa energi, bisa juga itu kan dari puasa ya, bisa dari berzikir, kita bermunajat kepada Allah, bisa kita dari mengamalkan surat-surat tertentu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah kalau yang netral itu bisa dengan pernafasan, karena setiap orang kan bernafas ya. Nah yang kita bahas di sini tentang pernafasan ya, energi kita bisa serap peroleh melalui pernafasan. Nah seperti yang video sebelumnya saya pernah membahas ya mengenai cara mengaktifkan cakra yang ada di telapak tangan ya, melalui pernafasan. Yaitu kita pernafasan di sini bukan pernafasan untuk tenaga dalam atau kekuatan fisik yang lain ya. Kalau itu kan latihannya ada gerakan, tata gerak tersendiri yang diimbangi dengan nafas, dan itu butuh fisik yang kuat ya untuk menyerap energi itu gitu kan. Nah kalau yang di sini kita untuk membangkitkan cakra yang ada di telapak tangan, kita butuh konsentrasi, pernafasan yang halus. Nah pernafasan ada nafas kasar dan nafas halus, ada nafas segitiga, ada nafas segi empat juga. Nah itu pernah kita pakai pernafasan halus, dan gerakannya juga ya kita pakai gerakan duduk ya, nggak ada gerakan. Jadi yang kita latih itu konsentrasinya, bukan gerakannya gitu kan, lebih mengarah ke konsentrasi. Jadi kita duduk ya bersila, punggung ini tulang punggung itu tegak lurus dengan bumi ya. Nah seperti kemarin ya saya sampaikan, kita pakai nafas segitiga, segitiga. Jadi kita keluarkan nafas ya, tarik melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Tarik melalui hidung, tahan di dalam dada, salurkan ke seluruh tubuh ya. Atau mungkin kalau kita menyerap energi ya, simpanlah energi itu di dalam kundalini ya, 3 jari di bawah pusar kundalini, itu di bawah perut. Nah itu pusat energi di situ ya, kita simpan di situ. Kalau misal kita mau menyalurkan ke seluruh tubuh ya, kita salurkan ya dengan sugesti dan keyakinan. Tentunya ya, itu udah pasti kita harus menggunakan sugesti. Nah, terus kalau kita ingin membangkitkan energi telapak tangan ya, yang kayak kemarin saya sampaikan, kita karena di tangan kita ini kan ada cakra. Nah, ini kalau kita sering melatihnya, itu nanti
akan lambat, lama kelamaan akan aktif kayak gitu. Jadi semakin sering semakin bagus, nanti akan aktif dan akan bangkit di sini. Nah, nanti kalau udah aktif itu akan kita bisa merasakan lebih peka energi-energi apa yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di sekitar di luar diri kita. Jadi baik itu energi yang apa positif ya, yang positif ataupun energi yang negatif itu nanti kita akan bisa merasakannya. Kalau kita sudah sering latihan ya, sudah aktif ya, cakra yang ada di diri kita, bahwa kita semua manusia itu sebenarnya ada banyak cakra atau 7 cakra ya, banyak, ada cakra mahkota, ada cakra yang banyak lah, di seluruh tubuh kita itu ada 7 cakra. Kalau di Islam itu ada titik-titik latifah atau titik-titik energi, dan itu juga perlu kita bersihkan dan kita aktifkan. Nah, kalau nggak dibersihkan, nggak diaktifkan ya gimana mau bangkit ya, harus diaktifkan dulu. Begitupun cakra yang ada di dalam diri kita, supaya cakra itu menghasilkan suatu energi yang maksimal ya, harus kita aktifkan, harus kita bangkitkan, harus kita latih. Yang sesuatu itu memang sudah ada di dalam diri kita ya, bukan di luar ya. Jadi sudah ada di dalam diri kita, harus kita latih. Semakin sering semakin bagus. Nah, balik lagi ke tadi ya, kalau kita sering latihan pernafasan, kita duduk bersila, kita fokus konsentrasi pada keluar masuknya nafas. Nah, nanti kita akan bisa merasakan detak jantung kita, aliran darah kita, kayak air gemericik kayak gitu, gitu kan. Nanti kita akan tahu, kedengaran, akan mendengar suara aliran darah kita yang ada di dalam diri kita ya. Itu kan darah itu kan selalu berputar, mengalir terus kan. Yang memompanya kan jantung gitu kan. Yang memompa supaya badan kita suhunya stabil, hangat gitu kan ya. Nah, jadi darah itu dipompa oleh jantung, selalu berputar. Nanti kita akan bisa merasakan itu. Gitu, detak jantung kita juga akan merasakannya. Nah, di sini kan ada positif, ada negatif ya, ada positif, ada negatif. Nah, kalau kita udah memakai pernafasan segitiga, halus, pernafasan halus, ya bukan kasar, pernafasan ada yang halus, ada yang kasar juga. Nah, ini nanti disatukan, kanan dan kiri, ini untuk latihan tingkat dasar kita pengenalan energi ya. Karena energi juga kan itu bertahap, level-levelan, ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang atas. Jadi ini yang kita bahas yang dasar dulu, tahap awal gitulah ibaratnya ya. Nah, itu kita duduk bersila, terus konsentrasi, fokus pada keluar masuknya nafas, terus kita gabungkan telapak tangan. Nah, telapak tangannya seperti ini ya. Nah, nanti lemas, posisi tangan kita lemas ya, jangan kaku ya, lemas. Nah, nanti kalau udah lemas begini, nanti akan terasa ada daya tarik menarik antara tangan kanan dan tangan kiri, kayak ada kumparan energi gitu di tengah-tengah. Nanti semakin lama akan semakin kuat. Jadi tangan kita posisi lemas ya, maksudnya jangan kaku, jangan keras, jangan menggunakan tenaga, jangan salurkan tenaga kita ke tangan. Jadi biarlah tangan itu bergerak dengan sendirinya gitu, dengan nanti akan bergerak. Bahkan kalau kita udah sering latihan, nanti tangan kita itu akan bergerak sendiri, akan mengenal meraba apa yang kayak gini, energi misal ada di sekitar kita, kayak misal kita latihan di luar rumah ya, itu nanti ada energi apa, ada apa yang lewat yang nggak kelihatan, itu nanti akan terasa. Kita akan tahu melalui telapak tangan kita. Nah, begini. Jadi nanti tangan kita akan bergerak sendiri. Jadi biar lemas, tangan kita bisa bergerak ke manapun. Tapi kalau itu udah sering latihan ya. Tapi kalau untuk tingkat dasar, untuk membangkitkan atau mengaktifkan cakra yang ada di tangan, iya, kita latihan seperti ini aja dulu. Semakin sering semakin bagus. Ya, ini nanti dengan kita sering latihan, itu memang ada tahap-tahapannya. Nanti kalau kita sudah aktif, tangan kita bisa ke batin kita atau indera kita sudah aktif ya. Bahwa manusia itu sebenarnya ada indera, itu Allah memberikan indera kepada manusia itu ada 10 ya. Indera yang terlihat secara fisik itu ada 5, tetapi yang tidak terlihat secara fisik itu ada 10.
Jadi ada indera ke-1 sampai ke-5 kan disebut dengan panca indera. Tapi kalau indera yang ke-6, ke-7, ke-8, nah itu sampai ada yang ke-10. Kayak gitu. Kan kebanyakan kita hanya mengenal dari indera ke-6 ya. Sebenarnya di atasnya lagi masih ada lagi sampai indera ke-10, tetapi ya mungkin zaman sekarang udah jarang ya orang yang sampai ke sana ya. Kayak gitu, orang indera ke-6 aja mungkin sudah langka, dan mungkin ada banyak orang yang mungkin nggak percaya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, indera itu ada 10. Nah, ini juga nanti kalau kita sudah peka, itu nanti kita bisa merasakan apa-apa yang ada di sekitar diri kita. Kayak misal kita lewat di tempat yang agak angker, kita lewat di tempat yang sepi, dia banyak penghuni halusnya gitu ya, banyak keluar masuk, rumah kosong atau apa, di situ nanti ada apa, nanti kita akan peka, akan bisa merasakan dengan energi yang ada di dalam diri kita, itu bisa mendeteksi apa yang ada di luar diri kita. Kayak gitu. Jadi kalau kita merasakan energi yang negatif, kayak misal kita lewatin kuburan nih, atau lewatin rumah kosong, sudah lama banget nggak dihuni, itu kan banyak tuh penghuninya yang nggak kelihatan. Nah, kita ya harus hati-hati, oh ini berarti rasa nggak enak nih lewat sini. Nah, kita jangan kelamaan di situ, harus hati-hati. Kayak gitu, karena kan mereka juga kayak manusia ya, ada yang baik, ada yang jahil, ada yang suka ini apa, suka cowal-cawil gitu ya kan, makhluk halus kan begitu, sama kayak manusia. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang reseh, nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya berkomunikasi atau berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi itu untuk salah satu cara ya untuk mempertajam atau memperpeka tangan kita itu dengan pernafasan tadi. Jadi kita gunakan pernafasan segitiga. Ya, jadi ya tadi ya, tahan nafas, ya ambil nafas, tahan, yang salurkan ke seluruh tubuh atau simpan di kundalini. Nah, baru keluarkan, itu nafas segitiga. Jadi ada nafas segi 4. Nafas, tahan nafas, anfas, nupus, gitu kan. Nafas, tadapas, anfas, nupus itu kalau pernafasan segi 4. Tetapi itu susah ya. Butuh latihan tertentu untuk nafas segi 4. Semakin pelan, itu akan semakin bagus dan akan semakin susah. Dan semakin butuh latihan yang maksimal di situ. Jadi manfaat pernafasan itu banyak sekali ya. Ini saya sampaikan hanya dasarnya aja ya, pernafasan yang paling dasar gitu. Jenis-jenis pernafasan itu banyak ya. Jadi ya untuk pengenalan energi yang ada di dalam diri kita dan apa yang ada di luar diri kita, hanya mengenal sebagian kecil saja dulu ya, melalui telapak tangan, supaya cakra yang ada di telapak tangan itu kita bisa aktif. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.